Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra Bimantara dari kelas HK18C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen Ibu Sartika Dewi yang mengampu mata kuliah Hukum Kesehatan. Terdapat 10 soal. Soal nomor 1, jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Tujuan hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dengan stakeholders dalam bidang kesehatan. Untuk mengetahui bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit ada 3 pelaku utama yang berperan, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Ketiga pelaku utama tersebut adalah pasien, dokter, dan rumah sakit. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Permenkes tentang rumah sakit, dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik tentang pedoman hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. Soal nomor 2. Apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? Jawaban nomor 2. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan baik secara fisik, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. Setiap orang berhak atas kesehatan. Seorang dikatakan sehat jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Soal nomor 3. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Pertanyaan, jawaban nomor 3. Hubungan hukum dokter pasien mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum. Perjanjian secara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Jawaban nomor 4. Sumber-sumber hukum kesehatan dan penjelasannya saya bacakan di sini. Ada undang-undang, yaitu undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Ada lagi nomor 2-nya, kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang
Yang nomor 3, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara, sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan hakim yang tetap. Nomor 4. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau para pihak mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Yang nomor 5-nya, traktat atau perjanjian antar negara. Dalam pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian antara negara yang sudah disahkan berlaku dan mengikat negara peserta termasuk warga negara masing-masing. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan atau hakim dalam mengambil keputusan. Doktrin untuk dapat menjadi salah satu sumber hukum formal harus telah menjelma menjadi keputusan hakim. Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran termasuk doktrin. Pertanyaan soal nomor 5. Jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Jawabannya nomor 5. Jaminan kesehatan merupakan salah satu dari 5 jaminan sosial seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan tersebut dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Kesehatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, dan BPJS Kesehatan pada dasarnya keduanya dua hal yang sama. JKN adalah nama program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sementara BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diakses pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Ketentuannya kegawat daruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.
BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk peserta jaminan kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. Pertanyaan soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari aborsi. Jawaban nomor 6. Aborsi adalah sebuah tindakan untuk melakukan pengguguran kandungan yang dimana menjadi sebuah akhir dari kehamilan dengan cara melakukan pengeluaran terhadap janin maupun embrio sebelum janin tersebut dapat keluar dari rahim sang ibu. Hal ini kemudian akan menyebabkan kematian pada janin tersebut. Aborsi yang dimana dilakukan secara tidak sengaja maka akan dapat dianggap sebagai sebuah keguguran, dan kemudian apabila aborsi yang dilakukan secara sengaja maka hal ini akan dianggap sebagai aborsi induksi maupun abortus provokatus, yang dimana kata aborsi sendiri digunakan di dalam pengertian abortus provokatus. Dari prosedur tersebut, jika dilakukan pada saat janin yang dimana memiliki potensi untuk dapat hidup di luar rahim, akan dinamakan dengan aborsi tahap akhir. Macam-macam aborsi. Abortus komplet. Pada jenis keguguran ini, mulut rahim terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim. Ibu hamil yang mengalami ini akan mengalami perdarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Biasanya abortus komplet terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Abortus tidak dapat dihindari atau inkomplet. Pada abortus inkomplet, janin bisa saja menjadi utuh di dalam rahim atau hanya keluar sebagian. Akan tetapi keguguran tidak dapat dihindari karena mulut rahim sudah terbuka dan terjadi perdarahan disertai nyeri perut. Ancaman abortus. Ancaman abortus sebenarnya bukan keguguran. Pada kondisi ini mulut rahim masih tertutup dan janin masih hidup di dalam rahim. Aborsi tidak terduga. Pada aborsi tak terduga, janin telah meninggal namun ibu tidak menyadarinya karena tidak ada keluhan. Kemungkinan lain bakal janin memang tidak berkembang sejak awal. Abortus berulang. Abortus berulang merupakan diagnosis untuk keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Kemungkinan terjadinya abortus berulang sangat kecil. Soal nomor 7. Pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut? Jawaban nomor 7. Praktik yang buruk adalah kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu, termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar, atau kurang kehati-hatian, atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal, atau sikap immoral. Yang menjadi tolak ukur dan dalam malpraktik kesehatan dalam tindakan medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter, di mana tolak ukur kesehatan dalam melaksanakan tugas profesi kedokteran berupa kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian berat. Soal nomor 8.
Sebutkan dan jelaskan macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. Jawaban nomor 8. 1. Malpraktik medik atau medical malpraktik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter atau tergugat. Contoh dari malpraktik medik yaitu bangun ketika dioperasi, bedah jantung yang salah mencangkok jantung dan paru-paru sehingga meninggal, dan operasi tesis yang salah. Malpraktik etik nomor 2. Malpraktik etik yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Contoh dari malpraktik etik yaitu seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Etika kebidanan yang dituangkan dalam kode etik bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, ataupun norma yang berlaku untuk seluruh bidan. Nomor 3. Malpraktek yuridis. Sujatmiko membedakan malpraktik yuridis ini menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik perdata atau civil malpraktik, malpraktik pidana atau criminal malpraktik, dan malpraktik administratif atau administratif malpraktik. Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau prestasi di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Contoh dari malpraktik perdata, seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban di dalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal, kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Malpraktik pidana. Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan yang kurang hati-hati. Contoh dari malpraktik pidana yaitu melakukan aborsi tanpa tindakan medis, kurang hati-hatinya perawatan dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi. Seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas badai yang dipergunakan untuk memfiksasi infus. Malpraktek administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Contohnya, menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan pada manusia. Jawaban nomor 9. Pengertian euthanasia. Euthanasia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seorang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Euthanasia hanya untuk pasien yang sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Misalnya mereka sudah koma selama beberapa bulan dan hanya bergantung pada alat yang menempel di tubuhnya.
Syarat atau kriteria dari euthanasia yaitu euthanasia pasif mempercepat kematian dengan cara menolak, memberikan, atau mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Euthanasia aktif mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kematian. Euthanasia sukarela mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai Mary killing. Euthanasia non-voluntary mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga atau atas keputusan pemerintah. Soal nomor 10. Apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan? Dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Jawaban nomor 10. Tidak diperbolehkan, karena Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 melarang dokter membantu pasien yang tidak mungkin sembuh menurut medis untuk melakukan euthanasia. Dokter memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan menyembuhkan pasien dengan usaha sebaik mungkin. Euthanasia tidak diperbolehkan di Indonesia. Berdasarkan pandangan agama, seringkali seseorang tenaga medis harus kasus yang berada dalam posisi yang kurang menyenangkan karena harus dihadapkan pada keputusan melakukan euthanasia atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindakan mematikan orang lain baik sengaja maupun tidak disengaja merupakan tindak melanggar hak asasi manusia. Di negara Indonesia, permasalahan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam KUHP. Bahkan karena sebegitu pentingnya perlindungan HAM, maka didirikan sebuah instansi yang menangani kasus HAM, yaitu Komnas HAM. Euthanasia salah satu dari sekian banyak tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Euthanasia adalah tindakan mematikan orang lain untuk mengurangi penderitaan sekarat. Jika dilihat dari pengertiannya, euthanasia merupakan tindakan melanggar HAM. Untuk memudahkan kita untuk melihat apakah euthanasia melanggar hak asasi manusia atau tidak, setidaknya kasus Tereskiyavo dapat membuka mata kita bahwa benar euthanasia melanggar HAM. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah kata atau kurang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.